Dulu kala, Raja Airlangga memerintah kerajaan yang makmur. Sebelum wafat, beliau berpesan agar dua kerajaannya, yaitu Kediri dan Jenggala, tidak saling berperang di kemudian hari. Pertemuan pun diadakan di kerajaan Jenggala. Lalu untuk menyatukan dua kerajaan itu, Panji Asmarabangun dari Jenggala dan Dewi Sekartaji dari Kediri dijodohkan. Mereka lalu saling jatuh cinta. Namun tak berapa lama, perang besar meletus. Kerajaan Jenggala diserang musuh. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Dewi Sekartaji yang melihat pertempuran tersebut merasa ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi. Ia melarikan diri ke desa terpencil yang jauh dari kerajaan Jenggala. Di desa itu ia disambut oleh seorang ibu dan 3 anaknya yang bernama Klenting Merah, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak. Dan selama tinggal di rumah tersebut, Sekartaji berganti nama menjadi Klenting Kuning. Namun kehidupan Klenting Kuning tidak mudah. Ia disuruh mencuci, memasak, dan membersihkan setiap sudut rumah. Ia bahkan kerap dirundung oleh ketiga kakaknya. Usai perang sengit, kerajaan Jenggala kembali aman karena Panji Asmarabangun berhasil mengalahkan musuhnya. Namun ia sedih karena pujaan hatinya tidak diketahui keberadaannya. Panji Asmarabangun lalu menyamar sebagai Ande-Ande Lumut dan tinggal bersama Mbok Randa di desa Dadapan. Ia pun mengadakan sayembara untuk mencari istri. Berita itu terdengar sampai ke rumah Klenting Kuning. Ketiga kakaknya segera berdandan untuk pergi tanpa mengizinkan Klenting Kuning ikut. Klenting Kuning disuruh ketiga kakaknya untuk mencuci di sungai. Namun tiba-tiba, burung bangau datang membawa cambuk ajaib dan menghampiri Klenting Kuning. Bangau dengan lembut berkata, "Gunakan cambuk ini, nak. Kau akan bertemu Panji Asmarabangun." Lalu dengan semangat, Klenting Kuning berangkat menyusul kakak-kakaknya. Ketiga kakak Klenting Kuning sudah sampai di sungai. Lalu muncullah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Ia mau membantu menyeberangkan dengan syarat mereka mau menciumnya terlebih dulu. Ketiganya pun menyanggupi syarat tersebut. Lalu mereka menaiki punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Yuyu Kangkang juga menawarkan syarat kepada Klenting Kuning. Tapi Klenting Kuning menolak. Ia memukul sungai dengan cambuknya dan air pun surut. Yuyu Kangkang lari ketakutan. Akhirnya Klenting Kuning tiba di rumah Mbok Randa. Ande-Ande Lumut yang melihatnya tahu bahwa hanya dia yang tidak mencium Yuyu Kangkang utusannya itu. Ande-Ande Lumut pun memilihnya sebagai pemenang sayembara. Namun Klenting Kuning yang terkejut berkata dengan lembut, "Namaku Dewi Sekartaji. Aku hanya ingin mencari suamiku Panji Asmarabangun." Ande-Ande Lumut tersenyum dan membuka penyamarannya. "Ini aku Panji Asmarabangun." Dewi Sekartaji bahagia bertemu kembali dengan Panji Asmarabangun. Mereka lalu kembali ke istana bersama Mbok Randa sebagai tanda terima kasih dan hidup bahagia selamanya.